Rahayu Sagung dumadi kalis ing rebedonir ing sambikolo. Salam kebajikan bagi kita semua dan kami doakan atas kelancaran rezeki yang barokah bagi kita semua. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih telah mampir ke channel YouTube kami. Apa yang kami sampaikan pada video kali ini hanya berdasarkan tutur tinular yang kami ketahui dengan sedikit ringkasan sudut pandang kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Silahkan menyimak sampai habis video kami dan jangan lupa meninggalkan komentar. Dan apabila apa yang kami sampaikan bermanfaat silahkan membagikannya ke komunitas Anda. Suksma. Mantra Jawa merupakan salah satu warisan budaya leluhur yang hingga kini masih memiliki tempat di hati sebagian masyarakat Jawa. Dianggap sebagai salah satu bentuk komunikasi spiritual, mantra Jawa kerap kali dipakai dalam berbagai ritual adat, pengobatan tradisional, maupun kegiatan sehari-hari. Di balik kalimat-kalimatnya yang sederhana, mantra ini diyakini memiliki kekuatan magis yang mampu membawa keberuntungan, perlindungan, hingga kesembuhan. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan mantra Jawa? Dan bagaimana makna serta keajaiban di baliknya dapat dipahami? Mantra Jawa merupakan bagian dari kepercayaan animisme dan dinamisme yang telah ada jauh sebelum agama-agama besar masuk ke tanah Jawa. Dalam masa kerajaan-kerajaan Jawa kuno, mantra digunakan oleh kaum Brahmana dan dukun untuk mendekatkan diri dengan alam semesta dan para leluhur. Pengaruh Hindu-Buddha serta Islam yang datang kemudian juga turut memperkaya dan mempengaruhi bentuk mantra Jawa, sehingga tercipta perpaduan antara unsur-unsur kepercayaan lokal dan ajaran agama baru. Mantra Jawa memiliki berbagai fungsi sesuai dengan kebutuhan sang pemakai. Secara umum, mantra Jawa memiliki struktur yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu kata-kata yang diulang-ulang, nada tertentu dalam pengucapan, dan seringkali disertai dengan gerakan atau ritual pendukung. Mantra ini biasanya menggunakan bahasa Jawa kuno atau Sanskerta, dengan intonasi dan cara pengucapan yang khas. Setiap kata yang diucapkan memiliki nilai simbolik yang dalam. Misalnya, beberapa mantra menggunakan nama-nama dewa atau tokoh mitologi yang melambangkan kekuatan tertentu. Kata-kata yang berhubungan dengan alam, seperti bumi, langit, atau air, juga sering muncul dalam mantra, mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Adapun kumpulan mantra Jawa yang dahulu kami dapatkan selama dalam pengembaraan ilmu kepada para sesepuh dan dari kitab-kitab kuno. Rapal mantranya masih asli dari sang pengijazah, pemberi ilmu. Belum kami kaji seluruhnya, dan baru beberapa saja. Macam-macam mantra tersebut telah kami posting di channel YouTube kami khusus pelanggan. Bisa saja terjadi perbedaan rapal mantra dengan versi mantra dari kitab lain atau pengijazah lain. Kami telah mengunggah apa adanya dan masih dalam format bahasa Jawa, sesuai dengan yang pernah kami terima. Tujuan kami di sini cuma untuk mendokumentasikan mantra-mantra kuno ini. Syukur-syukur bisa dikaji bersama. Dalam kearifan lokal, berpuasa itu sejalan dengan tarak brata, artinya menahan diri atau mengendalikan hawa nafsu. Inilah laku spiritual untuk membersihkan jiwa dari segala keburukan serta upaya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam pusaran emosi yang tak terkendali? Atau mungkin bertanya-tanya, di manakah letak kedamaian batin yang sesungguhnya? Dalam perjalanan hidup yang penuh dinamika ini, kita seringkali hanya fokus keluar diri namun lupa untuk melihat ke dalam untuk mengenali lapisan-lapisan jiwa yang membentuk esensi keberadaan kita. Konsep 3 tingkatan jiwa menawarkan sebuah peta perjalanan spiritual yang menarik, sebuah panduan untuk memahami kompleksitas diri dan potensi evolusi kesadaran. Mengenali setiap tingkatan bukan sekadar menambah wawasan, melainkan sebuah langkah penting menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi, emosi, dan tujuan hidup kita. Menyingkap tabir jiwa dan merenungkan implikasinya dalam perjalanan spiritual dan kehidupan sehari-hari. Tingkatan pertama yaitu nafsu amarah atau jiwa yang tidak terkendali. Dalam tingkatan ini manusia hidup masih menggunakan naluri binatang. Mereka cenderung reaktif, impulsif, dan mudah dikuasai oleh emosi seperti marah, benci dan keinginan untuk mendominasi bahkan mengeksploitasi dan memanipulasi. Pada tingkatan ini,
Kesadaran diri masih sangat rendah, dan tindakan lebih didorong oleh pemenuhan kebutuhan fisik dan dorongan primitif tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjang atau nilai-nilai moral. Ego pada tingkatan ini masih sangat dominan sehingga individu kesulitan untuk menjalin hubungan dengan sesama. Lebih lanjut, individu pada tingkatan nafsu amarah ini cenderung mencari kepuasan melalui hal-hal material dan duniawi secara berlebihan atau dapat dikatakan tamak. Mereka terobsesi dengan kekuasaan, status dan pemuasan indrawi tanpa adanya batasan yang jelas. Akibatnya, tindakan mereka seringkali merugikan diri sendiri dan orang lain, menciptakan konflik dan ketidakharmonisan dalam lingkungan sosial. Potensi untuk melakukan kekerasan atau tindakan destruktif juga lebih tinggi pada tingkatan kesadaran yang rendah ini karena kurangnya kontrol diri dan empati. Selain tamak, iri hati juga berakar dalam diri pada tingkatan nafsu amarah ini. Iri hati terhadap pencapaian orang lain seringkali terjadi secara tidak sadar sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap pencapaian diri sendiri. Individu pada tingkatan ini cenderung fokus pada apa yang tidak mereka miliki dibandingkan dengan mensyukuri apa yang telah mereka raih. Perasaan kekurangan ini kemudian dapat memicu berbagai perilaku negatif, seperti bergosip, merendahkan orang lain atau bahkan sabotase secara halus. Dorongan kompetitif yang tidak sehat dan keinginan untuk selalu lebih unggul dari orang lain menjadi ciri khas dari tingkatan kesadaran ini. Lebih lanjut, iri hati pada tingkatan nafsu amarah seringkali membutakan individu terhadap potensi dan keunikan yang mereka miliki. Mereka terjebak dalam perbandingan yang merugikan diri sendiri, mengukur keberhasilan berdasarkan standar eksternal dan pencapaian orang lain, bukan berdasarkan nilai dan perkembangan pribadi. Akibatnya, kebahagiaan dan kedamaian batin sulit untuk dicapai karena selalu ada rasa kurang dan persaingan yang tidak berujung. Proses untuk naik ke tingkatan kesadaran yang lebih tinggi memerlukan pengenalan dan penerimaan terhadap rasa iri ini, diikuti dengan upaya sadar untuk mengembangkan rasa syukur dan fokus terhadap potensi diri. Ciri lain dari individu yang masih dalam tingkatan nafsu amarah yaitu mudah marah. Dalam hal sepele sekalipun biasanya mudah kesal dan marah, bahkan bisa meledak-ledak. Meskipun reaksi kemarahan yang berlebihan ini seringkali muncul karena adanya rasa frustasi yang terpendam, ekspektasi yang tidak terpenuhi, atau perasaan tidak berdaya dalam menghadapi situasi tertentu. Mereka cenderung menyalahkan orang lain atas ketidaknyamanan yang mereka rasakan dan kesulitan melihat peran diri sendiri dalam sebuah konflik. Kemarahan yang tidak terkendali dapat merusak hubungan interpersonal. Orang lain akan cenderung menjauhi atau bersikap defensif ketika berinteraksi dengan individu yang mudah marah. Akibatnya, komunikasi menjadi tidak efektif dan potensi untuk membangun pemahaman serta kerjasama menjadi sangat kecil. Untuk dapat naik ke tingkatan kesadaran yang lebih tinggi, individu perlu belajar mengenali pemicu kemarahan mereka, mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi secara sehat, dan belajar berkomunikasi secara satu ciri khas tingkatan ini. Individu mulai mempertimbangkan akibat dari perbuatan mereka dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Proses pengendalian diri pada tingkatan nafsu lawa ini belum sepenuhnya stabil. Terkadang, dorongan-dorongan negatif masih bisa muncul dan menguasai tindakan. Namun kesadaran untuk kembali ke jalan yang benar dan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik sudah mulai tumbuh. Perjuangan internal antara mengikuti hawa nafsu dan menahan diri menjadi dinamika utama dalam tingkatan ini. Individu mulai belajar untuk menunda kepuasan sesaat demi tujuan yang lebih besar dan mulai mengembangkan nilai-nilai moral sebagai pedoman dalam bertindak. Kesadaran akan adanya standar kebaikan dan keburukan mulai terinternalisasi meskipun implementasinya masih memerlukan latihan dan penguatan. Pada tingkatan nafsu lawah ini, individu akan menemui banyak pengalaman dalam proses perjalanan hidup. Pengalaman-pengalaman ini menjadi guru yang berharga dalam melatih pengendalian diri. Kegagalan dalam menahan amarah atau terjerumus dalam iri hati akan memunculkan rasa dari setiap interaksi, setiap kesalahan, dan setiap keberhasilan dalam upaya menaklukkan ego dan mengendalikan hawa nafsu. Tingkatan ketiga adalah nafsu mutmainah atau jiwa yang tenang. Pada tingkatan ini, jiwa telah mencapai kedamaian dan ketenangan yang relatif stabil. Individu tidak lagi mudah dikendalikan oleh gejolak emosi negatif seperti amarah dan iri hati. Mereka telah mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dengan baik dan bertindak berdasarkan pertimbangan akal sehat dan nilai-nilai kebajikan. Penyesalan tidak lagi menjadi pengalaman yang dominan karena tindakan yang diambil cenderung lebih bijaksana dan penuh kesadaran. Ciri khas dari tingkatan nafsu mutmainah adalah adanya rasa syukur yang mendalam dan penerimaan terhadap segala ketentuan yang terjadi dalam hidup. Individu mampu melihat hikmah di balik setiap peristiwa, baik suka maupun duka. Mereka tidak lagi terobsesi dengan pemenuhan keinginan duniawi semata, tetapi lebih fokus pada pengembangan diri secara spiritual dan memberikan manfaat bagi sesama. Ketenangan batin yang dirasakan memancar keluar dalam bentuk perilaku yang sabar, penuh kasih sayang, dan welas asih terhadap semua makhluk.
Hubungan dengan sesama terjalin harmonis karena adanya pemahaman dan empati yang mendalam. Pada tingkatan ini, ego mulai menipis dan kesadaran akan adanya keterhubungan dengan Yang Maha Kuasa atau realitas yang lebih tinggi menjadi semakin kuat. Ketiga tingkatan jiwa spiritual manusia ini dapat menjadi panduan bagi kita untuk menjalani proses dalam perjalanan hidup. Dengan memahami ketiga konsep ini diharapkan kita dapat meningkatkan kesadaran terhadap level jiwa kita sendiri. Jika kita masih dominan berada di nafsu amarah di dalam jiwa yang tidak terkendali, maka bersegeralah untuk melakukan perbaikan diri sehingga berada di tingkatan yang lebih tinggi, yaitu nafsu lawwah. Ketika kita berada di posisi nafsu lawwah atau jiwa yang terkendali, maka kita sudah mulai banyak memperbaiki diri dan menjadikan diri lebih berkualitas. Perjalanan tingkatan ini begitu panjang karena setiap saat pasti kita dihadapkan dengan berbagai problematik kehidupan. Makin sering ujian kehidupan terjadi, maka akan semakin mempercepat proses kita berada di tingkatan yang lebih tinggi, yaitu nafsu mutmainah atau jiwa yang tenang. Jiwa yang sudah tidak lagi dikendalikan oleh nafsu amarah sehingga dapat menikmati kedamaian dalam perjalanan hidup ini. Tingkatan jiwa spiritual kita dinilai oleh kita sendiri, bukan berdasarkan penilaian dari orang lain, karena hanya diri kita sendirilah yang dapat menyadarinya. Begitu juga sebaliknya, kita tidak berhak menilai tingkatan jiwa seseorang karena penilaian terhadap orang lain akan menjebak kita masuk kembali ke dalam nafsu amarah. Fokuslah untuk memperbaiki kualitas diri sendiri sehingga energi positif akan menular kepada orang-orang di sekeliling kita. Tanpa bersusah payah menjelaskan, maka akan menjadi magnet kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Menahan diri atau mengendalikan hawa nafsu melalui laku spiritual merupakan praktik penting dalam berbagai tradisi keagamaan dan spiritual. Tujuan utamanya adalah untuk menjinakkan dorongan instingtif, mengalihkan energi, dan mencapai pemurnian diri menuju kesadaran yang lebih tinggi. Berbagai laku spiritual yang digunakan untuk mengendalikan hawa nafsu meliputi dalam ajaran Islam. Riyadah, latihan spiritual untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan menahan diri dari kesulitan dan memenuhi ibadah tertentu. Tahapannya mencakup pengendalian pandangan, pikiran, dan indera lainnya. Mujahadah, perjuangan serius melawan hawa nafsu yang dilakukan secara konsisten, bisa melalui zikir, mengingat Allah, baik lisan maupun hati. Puasa, praktik menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu lainnya dari fajar hingga senja. Selain sebagai ibadah, puasa berfungsi sebagai perisai untuk mengendalikan diri dari kemaksiatan. Zikir dan doa, mengingat Allah secara terus-menerus melalui zikir dan doa dapat melindungi hati dari godaan dan membuat pikiran lebih jernih. Dalam ajaran Buddha, Uposatha, praktik puasa bagi penganut awam Buddha untuk mengurangi nafsu duniawi. Meditasi, memvisualisasikan ketidaksempurnaan atau proses kematian tubuh untuk mengurangi daya tarik nafsu dan melatih pikiran untuk tidak terikat pada pikiran yang tidak diinginkan. Dalam ajaran Hindu dan lainnya, meditasi dan chanting, menggunakan mantra atau doa berulang-ulang untuk mengalihkan pikiran dari keinginan duniawi menuju pemikiran yang lebih suci atau ilahi. Puasa dan diet, mengonsumsi makanan yang sederhana dan murni, diet satvij, serta menghindari stimulan tertentu dapat membantu mengendalikan keinginan dan membangkitkan getaran spiritual. Latihan fisik, yoga dan olahraga menggunakan energi fisik secara positif untuk melepaskan energi yang tidak terpakai dan mengarahkannya pada tujuan yang lebih tinggi. Tapa dan semadi, laku spiritual yang berfokus pada ketahanan diri dan konsentrasi mendalam untuk mengendalikan nafsu dan mencapai pencerahan. Langkah praktis untuk mengendalikan nafsu secara spiritual. Identifikasi pemicu, sadari hal-hal yang memicu munculnya hawa nafsu. Alihkan perhatian, ketika keinginan muncul, segera alihkan kesadaran pada aktivitas positif, seperti mendengarkan musik spiritual, berzikir, atau membaca. Jaga lingkungan,
Berada di tengah-tengah orang yang memiliki tujuan spiritual serupa atau menjauhi pengaruh buruk dapat membantu memperkuat niat. Meminta bimbingan, mencari nasihat dari guru spiritual atau pemimpin agama dapat memberikan dukungan dan panduan. Latihan kesabaran. Bersabar menghadapi kesulitan dan godaan adalah cara untuk mengalahkan hawa nafsu yang ingin membalas dendam atau bertindak impulsif. Setelah kita memahami dasar-dasar dan ringkasan sudut pandang kita, penting untuk kita gali lebih dalam lagi mengenai makna tersembunyi di balik kisah-kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi. Seperti yang kita ketahui, tutur tinular bukan hanya sekadar cerita, melainkan juga mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari di era modern ini? Selain itu, mari kita telaah lebih jauh mengenai perbedaan interpretasi dari berbagai komunitas atau daerah terhadap suatu kisah tutur tinular. Apakah ada perbedaan signifikan, dan apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Dan yang tak kalah penting, bagaimana kita bisa melestarikan tutur tinular ini agar tetap hidup dan relevan di tengah gempuran budaya asing dan teknologi yang semakin canggih? Apakah ada cara-cara kreatif yang bisa kita lakukan untuk menarik minat generasi muda agar mereka juga tertarik untuk mempelajari dan melestarikan warisan budaya kita ini? Kami sangat menantikan komentar dan pandangan dari teman-teman semua mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Mari kita berdiskusi dan saling berbagi ilmu pengetahuan agar kita bisa semakin memahami dan menghargai kekayaan budaya yang kita miliki.